Sutradara Joko Anwar akhirnya angkat bicara menanggapi kabar pengangkatan Ivan Seventeen sebagai Direktur Utama PT Produksi Film Negara atau PFN. Dalam podcast Kemal Palevi, Joko Anwar menilai Ivan Seventeen tidak cocok menjadi dirut PFN. Pasalnya, Ivan Seventeen tidak memiliki reputasi maupun kompetensi yang cukup baik soal industri film. Menurut Joko Anwar, sinias yang menekuni industri film selama puluhan tahun bukan merupakan jaminan pelaku film tersebut mengerti dengan baik industri film. Apalagi sosok awam layaknya Rivian Fajarsa yang hanya baru terlibat beberapa proyek film di Indonesia. Joko Anwar mengaku khawatir Ivan Seventeen tersandung kepentingan politik selama menjabat dirut PFN. Oleh karena itu, dia mewanti-wanti suami Citra Monica tersebut. Dalam penutupnya, Joko Anwar menawarkan nama alternatif sebagai dirut PFN ketimbang Ivan Seventeen. Menurutnya, sosok orang yang paling cocok menjabat dirut PFN adalah Reza Rahadian. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Kayaknya zaman sekarang itu lebih susah lolos tes CPNS dibandingin lolos tes jadi dirut di BUMN. Ya, kalau misalnya yang dicari itu cuma pemimpin yang muda, Hanung Bramantyo, Joko Anwar itu usianya masih 49 tahun loh. Itu masih muda, dan jam terbangnya di dunia film itu juga udah jelas gitu. Berita singkat aja, jadi kemarin Pak Prabowo Subianto mengangkat Ivan Seventeen, musisi, penyanyi, sebagai Direktur Utama PT Produksi Film Negara. Nah, banyak yang berkomentar nih, harusnya banyak yang lebih layak memegang jabatan ini gitu. Kok Ivan Seventeen? Kenapa? Track recordnya dia ini di dunia perfilman itu seperti apa? Dan ternyata minor, bahkan minim banget gitu. Nah, apakah ini salah satu contoh bagi-bagi kue karena Ivan Seventeen dulu oke gas, atau perhitungan lain kita nggak tahu. Tapi tetap kita coba berpikir dengan logika. Aduh Pak Presiden, kok bisa Ivan Seventeen seorang musisi dijadiin direktur utama produksi film negara? Ya walaupun alasannya dia pernah jadi produser film, tapi kan Aldi Taher juga pernah Pak jadi produser film. Filmnya meledak lagi di YouTube. Gara-gara case ini akhirnya banyak tuh public figure yang bersuara karena menurut mereka ya Ivan Seventeen gak sesuai kompetensinya menjadi direktur PFN. Dan itu wajar-wajar aja karena menurut gue masih banyak banget orang-orang di industri film yang lebih berkompeten dibanding Ivan Seventeen. Ya saya tahu sih Pak, kalau Ivan Seventeen ini pernah jadi tim ses Bapak, tapi masalahnya menempatkan seseorang menjadi dirut lagi tak sesuai sama kompetensinya, ya itu jadi blunder juga. Kalau kayak gini ya Tratan Muslim sekalian aja Pak dijadiin dirut Pertamina. Orang dia juga pernah pakai bensin. Hah? Ih aneh. Disclaimer dulu. Gue selalu respect sama siapapun pemimpin gue saat ini. Jadi ya Zengong Rusu bilang gue anak abah lah, bekas oposisi. Now, kalau kata Megatron, it's pure opinion. Walaupun kemarin Eka sempat bete banget sama pemerintah di bawah naungan Pak Prabowo memproduksi video AI untuk campaign masyarakat yang menurut gue bisa mengancam ekonomi kreatif. Tapi ya udah, tapi yang penting jangan ulangin lagi sentil nih. Gue lihat barusan Pak Prabowo menunjuk Ivan Seventeen menjadi dirut PFN produksi film negara. Gue be like, hah? Gue bukannya kecewa, tapi lebih tepatnya banyak pertanyaan aja, say. Banyak pertanyaan banget di kepala gue yang lagi cosplay Tomat dan Terong ini. Iketin tuh tawuran benyong. Aku nggak tahu banyak tentang Ivan Seventeen beserta kompetensinya. Kalau gue Google, yang gue lihat sih dia tuh penyanyi kan? Berarti bukannya beliau lebih cocoknya tuh jadi dirut di PMF, Produksi Musik Negara. NF. Tahu misalnya negara bikin asosiasi jedak juduk Indonesia, ada cocok. ini PFN bro, Produksi Film Negara. Banyak yang lebih nyocok atau kompeten. Contohnya aktor atau aktris di luar sana yang udah senior yang aktingnya pulen, atau sutradara yang memang jam terbangnya pemain gitu. Contohnya misalnya ada Jokan, ada Timo, ada Mang Osa. Gue pernah tahu jadi sutradara waktu itu ponakan gue yang TK bikin video kelulusan, gue direct. Ya Tahu si filmmaker yang anaknya si paling film. Contohnya Gandhi Fernando. Ivan Seventeen jadi dirut PT Produksi Film Negara. Ini karena prestasi atau karena relasi ya?
Vokalis band Seventeen yang dikenal di dunia musik sekarang jadi bos besar di industri film, dan penunjukan ini buat orang bertanya-tanya alasan dibalik keputusan ini. Sebagai konteks, PT Produksi Film Negara atau PFN itu BUMN yang bergerak di industri perfilman. Menurut Kementerian BUMN, Ivan Seventeen ditunjuk sebagai dirut PT PFN itu karena pengalamannya di industri perfilman. Dan ini juga disampaikan sama jubir Kementerian BUMN, Putri Viola, yang bilang kalau Ivan Seventeen itu nggak cuma musisi doang, tapi juga ada pengalaman di dunia film. Dan kalau kita lihat, Ivan Seventeen memang ada beberapa project di bidang perfilman, kayak kemarin, Sukep the Movie, dan Melukis Harapan di Langit India. Selain itu, Kementerian BUMN juga bilang kalau mau kasih kesempatan ke pemimpin muda untuk bawa kreativitas baru ke PFN. Tapi, walaupun ada alasan dari Kementerian BUMN, banyak aktor dan juga public figure yang mempertanyakan atas keputusan ini. Kayak Ferry Nuril yang kritik di akun X yang bilang katanya meritokrasi, tapi yang diangkat malah Ivan Seventeen yang pengalaman dan juga prestasi di perfilmannya itu nggak jelas. Terus juga dengan aktor-aktor lainnya kayak Chico Jericho, Luna Maya, Aris Tizara yang speechless dengan keputusan ini. Banyak yang ngeduga kalau penunjukan Ivan Seventeen sebagai dirut PT PFN ini nggak lepas dari kedekatannya sama Presiden Prabowo. Yang sebelumnya juga Ivan Seventeen pernah buat lagu yang didedikasiin untuk Presiden Prabowo, yang dimana netizen juga bawa hal ini atas penunjukan Ivan Seventeen. Nah, kalau kita lihat dari sini wajar aja nggak sih kenapa para aktor itu pada bingung, karena banyak orang lain yang lebih berpengalaman, lebih berprestasi dan paham terhadap industri perfilman. Tapi menurut kalian kayak gimana tentang hal ini? Pak Prabowo, Presiden Republik Indonesia, dan Menteri BUMN, yakin Pak dengan penunjukan dirut PFN yang baru? Pak, bener sih sekarang zamannya stand up komedi, tapi nggak hampir tiap bulan juga dong Pak bikin berita yang ada punchline-nya. Nggak dong Pak. Mohon maaf nih Pak, kami orang-orang film ngelihat berita ini, mendengar berita ini gimana ya Pak? Padahal masih banyak banget orang-orang yang benar-benar berkompeten dan berkualitas yang paham tentang perfilman Indonesia. Contohnya ada Christine Hakim, ada Widyawati, ada Dian Sastro, ada Mira Lesmana, ada Riri Riza, ada Tio Pakusadewo, ada Doni Damara, Lukman Sardi, Rano Karno, maaf udah jadi Pak Wagub. Ada siapa lagi? Reza Rahardian, ada Doni Alamsyah, ada Ferdi Nuril, bahkan tuh ada si Gandhi Fernando tuh juga lebih paham tentang film, bagaimana menjalankan perfilman di Indonesia ini. Kenapa Pak nggak milih salah satu dari mereka, dan masih banyak lagi tuh Pak? Kenapa Pak? Apa karena mereka nggak ikut joget-joget dan menyanyikan lagu Oke Gas ketika lagi kampanye Akbar? Enggak dong, harusnya nggak begitu dong alasannya Pak. Beneran deh Pak, masih banyak Pak, termasuk yang nama-nama yang saya sebutin Pak, mereka lebih paham bener tentang perfilman Indonesia Pak. Ya sudahlah Pak, pasti nanti akan ada bantahan, ya itu kan wewenang presiden, ya itu kan wewenang menterinya. Oke, baik. Selamat atas perfilman Indonesia dengan ditunjuknya dirut PFN yang baru. Kalian sudah lihat berita ini nih ya, Ivan Seventeen ditunjuk langsung oleh Prabowo menjadi Direktur Utama Produksi Film Negara. Menjadi pro dan kontra di kalangan masyarakat. Kenapa harus Ivan Seventeen? Apa iya tidak ada aktris senior yang lebih kompeten atau sutradara yang berkualitas, apa tidak ada sehingga menunjuk Ivan Seventeen? Padahal Ivan Seventeen itu bukan pemain film, dia itu vokalis band produksi film negara. Padahal di Indonesia kan banyak aktor aktris senior yang memiliki kualitas yang luar biasa dan dia tahu seluk-beluk perfilman itu seperti apa, kayak Christine Hakim, Slamet Raharjo dan lain sebagainya, atau sutradara handal yang sudah memiliki film, menyutradarai berbagai macam film kayak Hanung Bramantyo, ada Joko Anwar, ada Riri Riza dan lain sebagainya. Itu harusnya yang ditunjuk menjadi Direktur Utama Produksi Film Negara. Agar apa? Agar film yang diproduksi oleh negara itu berkualitas. Kenapa harus Ivan Seventeen?
ditunjuk menjadi dirut utama. Apakah Ivan Seventeen memiliki jasa besar kepada negara, atau Ivan Seventeen memiliki kualitas atau masuk persyaratan menjadi dirut utama produksi film negara, terus yang lainnya tidak berkompeten gitu. Ternyata Ivan Seventeen pernah membuat video klip dan model video klipnya itu adalah Bapak Prabowo. Apa karena ini Ivan Seventeen sehingga ditunjuk menjadi dirut utama produksi film negara? Atau Ivan Seventeen memang salah satu buzzer juga? Sebenarnya Indonesia itu tidak kekurangan orang-orang yang cerdas, orang-orang yang berkualitas, orang-orang yang berkompeten di bidangnya masing-masing. Akan tetapi kadang pemerintah itu salah menempatkan posisinya. Orang yang tidak berkompeten, orang yang tidak memiliki kualitas malah ditempatkan di posisi tersebut sehingga tidak akan ada kemajuan. Apalagi ini di bidang perfilman. Ivan Seventeen sudah dikasih jabatan, Raffi Ahmad sudah dikasih jabatan, Deddy Corbuzier sudah dikasih jabatan, tinggal satu yang belum dikasih jabatan. Kita pengen lihat Kiki Saputri kira-kira akan menduduki jabatan seperti apa ya. Salam akal sehat.